Halo guys, jumpa lagi di channel Yudimbe. Yudimbe kali ini akan sedikit bercerita terkait dengan usaha yang sedang kita alami dan usaha yang sudah kita alami. Nah, awalnya saya tertarik ya dengan budidaya ikan lele. Saya biasa produksi mesin dari berbagai mesin cacah, mesin pelet. Saya bisa, makanya saya tertarik bagaimana caranya kita membuat mesin pelet. Awalnya seperti itu saya tertarik di dunia budidaya. Ternyata apa yang kita harapkan dan apa yang kita khayalkan semuanya tidak menjadi kenyataan, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin dari beberapa kawan-kawan yang sudah mengalami cara membuat pakan dengan ikan ayam, ikan pecahan dicampur dengan segala macam jenis supaya nutrisinya tinggi, bahkan lebih dari 32%, bahkan sampai 40%, 50% pun kita sudah alami. Ternyata susah guys ya, kalau kita bandingkan dengan pakan-pakan dari toko. Nah, nggak tahu apa yang disebabkan lele itu pertumbuhannya tidak cepat besar, dan apa nih, ada suatu formula, ternyata ada suatu formula yang disembunyikan oleh pelet pabrikan. Kita tidak bisa meniru pelet-pelet pabrikan guys, siapapun tidak bisa. Kalaupun kita bisa, mungkin semua orang juga akan sukses dan akan berhasil. Akan tetapi dari beberapa komposisi yang kita buat sesuai dengan pakan pabrikan, baik dari komposisinya apanya, sama setelah kita cetak, setelah kita kasih pakan, ternyata hasilnya juga tidak signifikan. Karena ada suatu formula yang disembunyikan oleh pabrik. Nah, dengan budidaya lele yang sudah kita alami, saya mengalami suatu kegagalan, suatu kebangkrutan dan rugi ternyata guys ya. Makanya kali ini Yudimbe yang biasa membuat mesin pelet, mesin serbaguna atau mesin cacah, kita kembali seperti semula akan memproduksi mesin-mesin pelet dan mesin-mesin cacah sesuai dengan keinginan para subscriber dan para penonton, para pemesan yang selama ini saya abaikan, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada salah satu pemesan yang tidak sempat dibalas apa, karena itu tadi saya mengalami kegagalan budidaya lele. Bukan berarti kegagalan dari mesinnya guys ya, dari beberapa formula atau beberapa pengalaman. Mungkin jam terbang saya kurang memadai, kurang jadikan suatu pengalaman. Saya akui baru kali ini saya budidaya lele, sehingga saya mendapatkan suatu kerugian yang sangat luar biasa. Untuk itu sekarang Yudimbe mau beralih profesi dengan beternak domba. Kita sudah membuat kandang guys ya, sudah membuat kandang. Secara kebetulan ada pihak investor rupanya yang kasihan melihat saya dari beberapa usaha jungkir balik jatuh banget, sehingga dia memberikan suatu kerjasama. Oke lah kalau begitu, saya coba kembali seperti awal. Kita akan beternak domba dengan sistem fattening guys ya. Nah, kemarin baru saja menyelesaikan mesin cacah dengan sistem multifungsi. Ini mesinnya guys ya. Nanti kita akan tunjukkan dari kandang, dari persiapan. Kalau mesin sudah kita buat. Nah, ini guys, sudah jadi nih, ini tinggal pakai. Nanti kita akan uji coba bagaimana hasilnya.
bagus apa tidak. Dan mesin ini sengaja kita untuk mencacah jagung, bukan untuk mencacah pakcong atau odot. Karena jagung, batang jagung itu kadar airnya sedikit. Kalau pakcong dengan odot itu beda lagi. Mungkin saya pakai dengan sistem chopper yang hanya memotong. Kalau ini ada hammer millnya guys ya, ada hammer millnya, sehingga dia bisa menumbuk dan bisa media yang kita giling itu halus. Dan saya juga sudah persiapkan drum nih guys ya. Drum ini barusan kita cuci. Ini ada 50 drum guys ya, 50 drum. Nah, berapa kapasitas domba? Kita kapasitas rencana ini 100 ekor dengan sistem fattening. Kalau kawan-kawan belum tahu atau penasaran kayak apa sih kandangnya, mari kita ikuti ya, kandang Yudi. Iya. Ini guys, ini baru 2 hari kemarin jadi ya. Ini kisaran kurang lebih hampir 1 bulan saya menyelesaikan kandang ini. Kandang ini dengan kapasitas 100 ekor, ini panjang 24, kisaran 23 kali 2 guys ya, 23 kali 2 berarti 46 meter. Nah, sengaja saya buat seperti ini kisaran 1,5 meter, tidak kita sekat-sekat satu dengan kolom 1,5 meter, kita kasih dombanya sekisaran 3 atau 4, jadi tidak satu-satu guys ya. Kalau kita sekat dengan kepadatan domba sehingga dia itu tidak bisa beradu karena tidak ada jarak, tidak ada jarak untuk berkelahi, sehingga sedikit berdesakan. Nah, mari kita lihat guys ya. Nah, terus dengan kolom-kolom ini sengaja saya kasih nomor supaya kita mudah artinya mendeteksi di mana domba ini yang belum kita beri obat cacing, di mana domba ini yang sekiranya kurang nafsu makan bisa terlihat. Jadi kita tidak harus mencari domba mana nih yang belum di ini. Kalau ada sekat-sekat begini, ini saya rasa sangat mudah. Dulu saya juga pernah berternak, cuman karena dulu terkena COVID, jadi saya berhenti. Saya terbaring selama 1 bulan di kamar guys ya, kena COVID. Makanya domba-domba saya jual, saya tidak terurus. Nah, kita kembali lagi nih sekarang bisnis domba lagi nih guys ya, bisnis domba lagi. Nah, ini juga terus terang aja, begitu budidaya lele saya hancur dan tidak punya modal lagi, ada salah satu kawan yang memberikan investasi dan memberikan suatu kerjasama dengan kita gitu. Ini terus terang aja bukan modal sendiri guys ya, kemungkinan setelah kita buat pakan dari 65 drum dengan kita isi pakan dari jagung atau rumput pakcong, odot, setelah kita terpenuhi baru kita beli domba guys ya. Karena apa? Bank pakan itu sangat penting untuk pelihara domba. Jadi jangan sampai kita beli dombanya, pakannya nggak ada. Nah, itu sama halnya bunuh diri guys ya. Jangan. Kita pakan dulu baru domba. Cuman tadi ya, kita sudah lihat-lihat nih kandang kita
kelihatannya ini sangat kokoh sekali guys ya. Karena apa? Karena ini bukan breeding, ini pejantan. Rencananya si Garut ini guys ya. Nah, ada beberapa pakcong di area dekat kandang, dekat rumah. Cuma nggak begitu banyak guys ya. Akan tetapi kita juga sudah tanam di daerah lain. Pakcong itu ya kisaran satu hektar lah. Artinya supaya bisa mencukupi kebutuhan domba yang kita pelihara. Ini hari ini rencana pasang instalasi listrik guys ya. Pasang instalasi. Panjang 23, tinggi kisaran 2,5 meter guys ya. Pendek sekali nih, pendek. Tapi kelihatannya sangat sejuk nih, nggak begitu panas. Atap saya pakai asbes karena ini di sawah guys ya, udah di pemukiman, ini di tengah-tengah ladang sawah, sehingga udaranya sejuk. Ada suatu sirkulasi udara yang cukup nyaman lah untuk kita berternak. Dan kemungkinan kohenya juga tidak begitu ini walaupun ini dekat rumah ya, kita juga butuh kohenya, butuh buat pupuk pakcong atau rumput biar supaya tumbuh dengan subur. Mari kita lihat lagi guys ya, lihat cara mengoperasikan mesin cacahnya. Iya. Oh guys, barusan kita lihat kandang, sekarang kita lihat mesin cacah Udimbe dengan nama Chopper C19. Nih guys. Jadi awalnya kita memproduksi ini guys ya, memproduksi cacah rumput. Setelah sekian tahun mungkin udah banyak yang punya. Saya rasa Udimbe mengirim chopper cacah ini udah berbagai, artinya sudah hampir seluruh Indonesia lah, dari beberapa pulau ya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Medan, Bali. Cuma hanya salah satu yang belum pernah Udimbe kirim, di Papua. Karena Papua ongkirnya sangat tinggi sekali guys ya, kasihan. Itu ongkirnya sampai 2 juta, sedangkan harga mesin cuma berapa? Cuma 2 juta. Jadi kasihan lah. Nah ini guys ya, ini mesin chopper ini dengan sistem dia narik sendiri guys ya, narik sendiri. Nah mesin ini fungsinya untuk mencacah pakcong, rumput pakcong atau odot, karena dia hanya bisa memotong, jadi kadar airnya pun tidak keluar guys, memotong. Sedangkan mesin yang ini yang barusan kita buat ini bisa halus, bisa jeruk, karena dia pakai hammer mill. Coba nih lihat, ini pakai hammer mill dengan satu baris 4 nih, 4. Sedangkan ini ada 2, jadi 8 disertai dengan pisau pemotong. Jadi sekeras apapun batang-batangan atau media kering pun kita bisa hancur, bisa lembut guys ya. Makanya kita mesti ada dua mesin. Yang pertama barangkali pakcongnya habis, kita giling tepung jagung bisa kita hancurkan supaya dimakan semua. Bukan berarti, awas dah ya, bukan berarti jelek guys ya. Mesin chopper yang pakai hammer mill bukan berarti jelek,
Karena apa? Karena media yang kita giling adalah tepung jagung yang tidak ada kadar airnya, yang sudah tua guys, yang sudah tua, sehingga domba pun mudah mengunyah. Nah, sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah sistem silase. Sistem silase. Kalaupun tepung jagung yang sudah kering, mungkin kita juga bisa dengan sistem fermentasi. Akan tapi kali ini saya akan coba di silase semua, silase semua. Karena tidak ada bahan-bahan kering. Bahan-bahan. Nah, ini pakcongnya guys. Nah, dan ini kolam nih, kolam yang barusan saya cerita. Saya mengalami kegagalan di lele, terus terang aja. Mungkin jam terbang saya belum memenuhi, belum berpengalaman untuk budidaya lele, sehingga mendapatkan suatu ketidakberhasilan guys ya. Jadi kalau membuat mesin, saya mesin apa aja bisa ya, baik mesin apa, pelet yang tidak tenggelam untuk unggas, untuk lele yang apung. Cuma formulanya terus terang aja saya nggak bisa kalau dibandingkan dengan toko, karena ada salah satu formula yang disembunyikan oleh toko guys, oleh toko. Nah, itu saya sarankan untuk pemula yang membudidaya lele, jangan berharap kalau memberikan pakan alternatif seperti pakan di toko, itu jangan berharap cepat besar. Ada salah satu trik yang bisa membuat lele itu cepat besar dengan pakan alternatif, itu dikombinasi dengan pakan toko. Misalnya saya kasih contoh nih, ini udah kelihatan besarnya gitu, dan pertumbuhannya juga seimbang antara kepala dengan badan, itu seimbang. Jadi kita pertama kasih pakan alternatif atau kita buat. Nah, terus disusul lagi dengan pakan tokoan. Misalnya sehari 25 kilo. Itu kita dibagi dua aja. 12 kilo setengah pakan alternatif, 12 kilo setengah pakan toko. Jadi untuk mengurangi kos, kalau beli dari toko mungkin sangat mahal sekali guys ya. Itu caranya. Jadi jangan sampai wah udah nih kita belikan atau beli tiren, belikan rucahan, kita proteinnya sama isi. Tidak begitu guys. Ternyata ada salah satu formula yang disebutkan oleh pabrik. Kalau kawan-kawan bisa, mungkin saya rasa berhasil semua. Toko per pabrikan yang dijual di toko-toko mungkin sudah nggak laku guys ya. Jadi kuncinya harus dikombinasi dengan antara pakan alternatif dengan pakan toko. Pakan toko jangan ditinggalkan. Nah, kita akan coba guys ya mesinnya. Lem, jalankan mesinnya Lem.
Ini guys hasilnya ya. Hasilnya. Kalau tebon jagung yang kita cacah, kita tinggal padatkan aja di sini. Jadi kalau kita udah numpuk di sini, dia pasti hancur, pasti nyerbuk aja, pasti nyerbuk. Kalau pacong beda. Ini kan ada kadar airnya dan kurang bagus juga kalau kita buat silase. Nah, mungkin kawan-kawan juga tahu lah bagaimana caranya membuat silase. Begitu tebang, jangan langsung giling guys ya. Kita diamkan sehari biar layu, baru kita giling. Nah ini hasilnya guys. Jadi segala sesuatu usaha, baik di budidaya lele maupun kita pelihara domba dengan sistem fattening, dan kita juga yang harus siapkan yaitu adalah pakannya guys ya, pakannya. Lele kalau kita nggak mengerti cara membuat pakan juga akan hancur. Nah begitupun domba, kalau kita nggak mengerti cara membuat pakan untuk domba dan kita tidak mempunyai persiapan untuk bank pakannya, kita juga akan hancur, akan bunuh diri guys ya. Nah dari pengalaman yang kita sudah, domba kuncinya di pakan. Makanya kita kembali nih, Udime kembali akan coba usaha domba dengan sistem fattening itu guys ya. Nah ini sedikit berbagi pengalaman dengan kawan-kawan pemula yang terutama yang di budidaya lele. Jangan coba-coba budidaya lele dengan kapasitas besar, tidak mengerti trik cara mengelola dan manajemen pemberian pakan dan bagaimana lele itu harus disortir berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, karena sifat lele sangat ganas guys ya. Dia punya sistem kanibal. Kalau nggak diberi pakan dia akan makan kawannya. Itu guys ya. Jadi hancurnya di situ. Jadi jangan coba-coba untuk kawan-kawan pemula. Kalau belum mengerti, kalau belum ini, mari kita belajar dulu baru kita usaha. Oke, itu aja guys ya. Udime akan mulai usaha dengan pelihara domba dengan cara fattening, pengemukan guys ya. Kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.